Ngabobotohana luar biasa lah gitu. Tapi setiap Persib main ekspektasinya pasti menang. Kalaupun harus mengkritik gitu, harus mengkritik kritik yang positif dan itu untuk kemajuan Persib. Arti Persib untuk saya ini menjadi sesuatu yang harus dibanggakan, sesuatu yang harus diperjuangkan. Ternyata lewat mobil bak dengan rombongan dan itu ternyata teman-teman saya SD di komplek. Halo Bobotoh, halo Persib, nama saya Agung, saya asal dari Cimahi, Lewi Gajah. Untuk trigger yang membuat saya cinta dengan Persib, awalnya memang dulu sebelum 94 juara gitu ya, jadi selalu ada tradisi keluarga tuh selalu ngumpul di satu ruangan nonton meskipun sempit gitu ya, tapi selalu hadir, semua hadir. Baik itu saudara-saudara, nenek, sampai paman-paman, karena dulu masih bareng-bareng sama keluarga nenek gitu ya. Jadi selalu setiap ada pertandingan Persib, apalagi kalau lawannya PSMS, semua pasti nonton. Nah itu membangun kecintaan saya terhadap Persib. Ternyata keluarga benar-benar mendukung, benar-benar ke Persib itu udah saking senangnya ke Persib, jadi semua berkumpul apapun dan kapanpun mainnya Persib gitu. Asal ada Persib di TV, semua pasti ngumpul gitu. Yang paling berkesan yang sampai sekarang saya ingat itu kalau Persib, waktu itu Persib lawan PSMS. Karena kan PSMS dulu terkenal ya, sangat keras gitu ya. Sangat keras, dan Persib juga terkenal sangat ngotot mainnya. Apalagi kalau pas hujan, sampai ada mitos, namun hujan mah Persib pasti menang gitu. Jadi itu yang paling berkesan. Jadi Persib ngotot dan PSMS dengan permainan kerasnya, tapi alhamdulillah Persib bisa mengimbangi itu. Itu memang zaman-zaman itu yang paling selalu ada di ingatan saya gitu. Yang sampai sekarang masih ingat. Saya agak lupa karena dulu, tapi yang jelas saya nonton di Siliwangi. Dulu kalau nggak salah PSMS juga gitu ya. Dulu nonton di Siliwangi itu PSMS, kondisinya saya dari Jatinangor pulang kuliah harus buru-buru ke stadion bareng-bareng sama teman, naik bis sama teman-teman Bobotoh juga, ngantri segala macam. Dulu penuh banget, jangankan ya ngantrinya kalau nggak salah dulu sampai satu jaman lah gitu ya. Jadi 1 jam sebelum udah di stadion, dan itu kondisinya sangat penuh sampai desak-desakan gitu. Nah ketika di stadion itu di Siliwangi, kondisinya alhamdulillah kondusif gitu ya, dan Bobotoh juga memberikan ngabobotohana luar biasa lah gitu. Yang paling berkesan ketika di stadion tentunya semua orang, tidak hanya orang Bandung. Jadi bisa jadi Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat semua ada gitu. Atau bahkan bukan orang Sunda pun ada di sana. Ketika mereka memberikan semangat untuk Persib luar biasa. Yang saya tunggu dan yang bikin saya ketagihan ke stadion itu ketika semua bersatu untuk Persib, semua berteriak menyemangati Persib, dan ya itulah yang paling berkesan. Tentunya ketika Persib menang, pulangnya ada bonusnya itu konvoy barang-barang yang lainnya. Kalau dulu enggak, karena memang dulu tuh ketika pertandingan selesai, kita langsung pulang ke tempat masing-masing. Berhubung dulu tuh rumah saya kan masih di Cibiru, jadi di ujung Bandung Timur ya, ujung Bandung sebelah timur.
Jadi langsung pulang gitu. Tapi biasanya kalau konvoy itu ya keliling-keliling dari Siliwangi ke Dago, terus keliling ke Soekarno-Hatta sambil pulang gitu. Kalau dulu kan masih jarang ya, kita nggak masing-masing bawa motor gitu. Tapi serunya di situ. Ada yang naik angkot, ada yang naik bis, ada yang bareng-bareng pakai motor gitu. Tapi kita keliling dulu. Ya sebetulnya ada dua yang selalu diingat. Satu Yusuf Bahtiar, yang kedua dulu zamannya Keke Jakaria. Itu yang paling diingat. Karena dulu ketika Keke Jakaria main, Pak Yusuf Bahtiar juga masih aktif main, itu yang selalu saya ingat gitu. Ketika beranjak remaja, seringnya konvoy keliling-keliling, sering melihat patung Ajat Sudrajat gitu ya. Ya nama itu pun jadi ada di hati saya. Jadi tidak melihat secara individu sih dari dulu, karena memang dulu tuh selalu saya diajarkan kalau misalnya melihat satu Persib menang teh lain nganku saurang gitu. Bapak saya pernah ngomong kayak gitu. Jadi dari dulu ditanamkan bahwa Persib menang atau kalah yaitu karena tim gitu ya. Nah jadi yang paling berkesan ketika Keke Jakaria itu main. Jadi penyelamatannya, kemudian aksi-aksi di lapangannya itu yang membuat saya berkesan. Ketika sebelum match mulai, semua sudah berkumpul di ruangan nonton ya. Ada yang duduk di atas, ada yang ngampar gitu istilahnya, sambil ya nyemil-nyemil kacang rebus gitu ya. Saya ingat waktu itu. Jadi sebelum pertandingan dimulai pun udah ngumpul di ruangan. Ketika permainan berjalan seru, udah kayak di stadion lah gitu. Jadi soraknya pun udah mungkin kedengeran sampai luar. Dan ketika Persib gregetnya itu ketika memang banyak peluang gagal, tapi ketika gol tercipta dan itu membuat Persib jadi juara, semua bersorak, semua bersukacita, dan itu yang paling berkesan. Dan karena memang dulu saya masih SMP, jadi diingatkan untuk cepat tidur, jadi sampai ke bawah susah tidur gitu, karena memang euforianya luar biasa. Ekspektasi pasti ada ya, jadi mau nonton di TV atau di stadion, karena waktu itu kan memang belum ke stadion juga, tapi setiap Persib main, ekspektasinya pasti menang. Nah sebenarnya saya malu sih, tapi berhubung saya udah cerita ya, Bapak, Ibu, punten, kalau misalnya nonton konten ini, saya seumur-umur baru mengakui hal ini. Karena dulu tuh ketika saya berangkat sekolah, waktu itu sekolahnya siang di SMP 46, jadi dari rumah itu nyebrang Soekarno-Hatta di daerah Cibiru. Nah, ketika saat itu udah pakai seragam, saya ingat masih pakai seragam pramuka saat itu. Sudah nyebrang, ketika nyebrang mau nunggu angkot, ternyata lewat mobil bak dengan rombongan, dan itu ternyata teman-teman saya SD di komplek. Ngajak mereka, hayu Gung, hayu orang konvoy, orang sekolah hayu teu naon sekolah mah, ayo. Saya bertiga waktu itu. Saya, mungkin ada Kang Nino, kemudian ada juga Kang David, teman saya, satu SMP juga barengan. Dan di situ tanpa pikir panjang saya naik ke mobil, ternyata dibawa keliling-keliling di Bundaran Cibiru ke Ujung Berung ke Cicahem, dari Cicahem itu langsung ke di Pati Ukur ya, Pati Ukur, Dago, lewat Jalan Merdeka. Nah itu sampai sore macet kan di jalan, sampai sore saya itu diturunin di patung ikan Jalan Muhammad Ramdan. Tapi karena memang happy ya, nggak ngerasa apa-apa ya, artinya
ya udahlah mungkin mereka mau kemana dulu gitu. Tapi alhamdulillah ketika happy kita cari bis sambil jalan, dapat itu di Horizon. Saya jalan sampai Horizon, dapat bis di Horizon, akhirnya pulang. Dan ketika pulang ditanya, kenapa jam segini udah pulang? Iya, gurunya nggak ada. Nah itu, jadi punten, itulah pengalaman yang memang jangan ditiru ya, buat teman-teman jangan ditiru memang, tapi itu sangat berkesan untuk saat itu gitu ya. Dan alhamdulillah dari situ keterusan nonton Persib, mulai kuliah saya nonton ke stadion. Sekedar informasi, waktu itu saya sama teman-teman sering mengadakan nobar Persib. Jadi kecintaan saya terhadap Persib, kebetulan ada yang support waktu itu, beberapa kali mengadakan nobar Persib. Jadi pulang kerja kita nonton bareng, atau ketika memang ada waktu luang kita nonton bareng. Nah disitulah berkumpul teman-teman bobotoh-bobotoh di Infomedia itu yang memang satu frekuensi. Semua suka Persib, semua suka nonton bareng. Kenapa enggak kita buat komunitas aja gitu, supaya lebih terorganisir. Ketika akan ke stadion pun nanti rame-rame gitu ya. Tapi dari momen itu boleh saya sebutin ya beberapa yang menjadi pentolan komunitas ini. Komunitas ini namanya BOIM 37. BOIM 37 itu singkatannya Bobotoh Infomedia 37, karena dulu Infomedia itu masih berkantor di Jalan Malabar 37. Nah itu filosofinya. Ada Om Igun, Om Ali, kemudian juga dulu sudah belum gabung, Teh Hela belum gabung. Teh Hela ini putranya Pak Yusuf Bahtiar ya. Jadi belum gabung tapi memang udah ikutan gitu. Nah setelah itu kita bentuk dan sampai saat ini alhamdulillah komunitasnya masih ada. Setiap Persib juara selalu ada cerita, tentunya itu sangat berkesan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, antusiasme keluarga untuk mendukung Persib luar biasa. Kemudian pengalaman pertama kali mabal sekolah untuk ikut konvoi Persib itu di 94. Kemudian 2014 kebetulan komunitas kita sedang berkembang dan kita ada yang support juga, kebetulan kantor juga mensupport kegiatan tersebut. Jadi kita leluasa untuk mengadakan nonton bareng. Persib lawan Sriwijaya saat itu sebagian teman-teman away ke sana. Sedangkan kita yang di kantor, kita nonton bareng. Nah di situ alhamdulillah setelah menonton pertandingan yang sangat seru, alhamdulillah Persib juara. Saya, keluarga, dan anak saya waktu itu masih kecil, kita konvoi keliling-keliling ke Jalan Asia Afrika dari Malabar sampai ke Cimahi. Teman-teman yang lain lanjut ke Dago. Kemudian di 2024 kemarin, alhamdulillah juga pada saat itu kita bisa mengadakan nobar juga di kantor juga, sama dengan teman-teman yang jauh lebih banyak. Antusiasnya luar biasa. Teman-teman support juga untuk door prize-nya dari kita untuk kita, teman-teman kantin, teman-teman kantor, terutama bos-bos saya juga, atasan saya, terima kasih memberikan support yang sangat luar biasa. Dan ketika Persib menang, kita konvoi lagi ke Dago, kemudian yang lain lanjut ke Bandung Timur ada, akhirnya kalau saya di Cimahi, keliling-keliling kota Cimahi dulu. 2014 itu karena memang Bandung tidak sepadat sekarang, tapi antusiasmenya luar biasa. Jadi ramenya tetap rame gitu ya, ramenya tetap rame, antusias bobotoh luar biasa, tapi memang tidak seramai sekarang. 2014 alhamdulillah Asia Afrika
Saya dari Malabar ke Asia Afrika dan menghabiskan waktu untuk konvoi itu 3 jam. 3 jam. Kemudian untuk antusiasnya luar biasa. Bahkan saya lihat di sepanjang jalan Asia Afrika, untuk bobotoh-bobotoh yang memang ingin melihat teman-teman konvoi dan merayakan kemenangan Persib dan Persib juara, itu banyak bobotoh-bobotoh yang memang di kantor-kantor Asia Afrika itu belum pulang, sengaja nggak pulang. Mereka nggak pulang, masih pakai seragam, mereka tunggu di pinggir jalan gitu ya, dan mereka memberikan respon kepada yang konvoi juga luar biasa. 2024 kemarin konvoinya kurang lebih sama ya, hanya memang ini lebih luas lagi karena konvoinya konvoi pas setelah pertandingan. Jadi saya pikir Bandung biru. Persib tahun ini saya pikir jauh berbeda dengan Persib yang sebelumnya. Dalam artian Persib terus berkembang, Persib terus solid, dan evaluasi yang saya lihat juga semakin baik ya. Mungkin karena memang ada chemistry yang sudah terjalin cukup lama. Untuk yang baru-baru juga saya perhatikan memang adaptasinya tidak terlalu lama, hanya memang sayangnya Persib saat ini lagi-lagi harus beberapa pemainnya terkena cedera, dan saya harapkan Persib ke depan jauh lebih solid. Persib semua pemainnya bisa menjadi satu kesatuan, dan harapan saya sih tahun ini juara lagi. Untuk tahun ini kalau misalnya Persib juara lagi, yang pasti sangat senang, yang pasti kita akan support terus Persib, baik itu kita nyetadion, kita memperluas komunitas, dan yang pasti kalau Persib menang, saya harapkan baik itu dari Persib teu paing-aing, baik itu dari bobotohnya juga pun teu paing-aing, karena sejatinya Persib akan menjadi juara, atau Persib juara pun itu memang ada andil dari pemain ke-13. Begitupun sebaliknya gitu ya. Penonton juga bisa menyaksikan Persib dengan nyaman. Penonton bisa terfasilitasi dengan baik gitu ya. Bisa dipermudah aksesnya untuk mendapatkan jersey dan merchandise yang ori gitu ya. Itu kan karena memang manajemen Persibnya yang memang terus mengevaluasi diri, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik untuk bobotohnya. Jadi harapan saya kolaborasinya antara Persib dan juga bobotoh semakin erat lagi. Persib buat saya adalah satu tim kebanggaan, bahkan Persib adalah prioritas kalau buat saya gitu ya. Persib adalah prioritas, di mana ketika memang ada Persib, di situ saya ambil bagian gitu ya. Tidak dengan hal-hal yang harus besar, jadi bentuk support, kemudian kalaupun harus mengkritik gitu, harus mengkritik kritik yang positif, dan itu untuk kemajuan Persib. Arti Persib untuk saya ini menjadi sesuatu yang harus dibanggakan, sesuatu yang harus diperjuangkan gitu ya. Bagaimana saya membanggakan Persib, bagaimana saya memperjuangkan Persib, artinya sebisa mungkin saya berkarya untuk Persib, karena yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin hanya itu, jadi saya lakukan. Contohnya Kang, saya buat komunitas, kemudian juga saya buat nonton bareng, saya memfasilitasi teman-teman untuk nonton di stadion, dan akhir-akhir ini saya sedang sangat banyak bikin konten tentang Persib, di mana konten tersebut berbentuk video dan juga lagu ya. Itu yang liriknya saya buat sendiri, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk Persib supaya bisa semangat lagi, bisa terus memberikan hal yang terbaik,
yang tentunya juga mudah-mudahan harapannya dengan semangat itu Persib juara lagi. Oke, untuk Persib dan untuk Vivo saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah dengan mendapatkan hadiah yang menjadi hadiah utama ini, tentunya ini spesial untuk saya. Dan insya Allah amanah ini akan saya gunakan untuk lebih jauh mendukung Persib dengan cara saya. Dengan apa yang bisa saya lakukan sebisa mungkin, ya tentunya untuk konten-konten akan jauh mudah-mudahan jauh lebih baik lagi, karena setahu saya hadiah utamanya hadiah utama ini adalah handphone terbaik Vivo di tahun ini. Jadi saya yakin hasilnya akan jauh lebih bagus, akan lebih maksimal. Insya Allah dengan hadiah ini saya akan sisihkan waktu, sisihkan kreativitas lagi untuk Persib. Baik, untuk Vivo Indonesia, terima kasih telah memberikan hadiahnya yang merupakan hadiah utama dari Bobotoh Nyarita. Terima kasih. Yang pasti Vivo X200 Pro ini untuk saat ini adalah handphone yang terbaik yang akan saya jadikan kenang-kenangan seumur hidup saya terkait Persib dan Vivo. Terima kasih Vivo, terima kasih Persib. Halo Vivo, terima kasih. Handphonenya sudah saya terima. Kita unboxing yuk.